Jadi judul presentasi saya hari ini adalah The New Normal. Jadi tentunya tidak lepas dari apa yang sekarang kita alami, kita mengalami pandemi COVID-19. Mudah-mudahan kita bersama mampu mencegah sebaran virus ini dan tentunya kehidupan kita bisa memasuki kehidupan seri normal yang baru ke depannya. Saya juga tetap berpesan kepada semua panelis dan para peserta di sini untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Tadi Pak Marco sudah menyampaikan panjang lebar bagaimana dampak sebaran COVID ini terhadap bisnis. Di sini juga saya juga mengambil dari presentasinya McKinsey yang menjabarkan bagaimana memberikan ilustrasi kepada kita dari dampak ekonomi terhadap sebaran COVID-19 kali ini. Tentunya ada pengaruh yang besar antara kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan dengan hubungannya dengan ekonomi yang terdampak saat ini. Di Indonesia pada khususnya teman-teman semuanya bahwa kita mungkin bisa melihat atau bisa masing-masing kira-kira bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita. Kalau misalnya sebaran dari virus itu kurvanya naik dari sebaran yang kecil kemudian meningkat sampai sebaran paling tinggi dan akhirnya kemudian turun dan melandai, kebalikannya terhadap ekonomi. Ekonomi cenderung turun, kemudian mendatar dan kemudian rebound kembali atau naik kembali ke posisi pulih atau ke posisi normalnya. Kebijakan dari pemerintah sangat-sangat berpengaruh terhadap seberapa lama kondisi krisis ini akan terjadi dan seberapa cepat kita akan bisa pulih ke dalam kondisi yang benar-benar normal. Tentu faktor yang perlu diperhatikan adalah depth of disruption atau kedalaman dari disrupsi yang terjadi, seberapa besar market akan turun, kemudian berapa lama penurunan ini akan terjadi, kemudian seberapa cepat recovery-nya. Ini tentu akan menjadi pertimbangan kita semua, para pemimpin perusahaan, para business leader, untuk mengatur nafas perusahaan agar tetap bisa bertahan dan akhirnya kembali bergerak ataupun bangkit kembali untuk memasuki normal yang baru. Pertanyaannya adalah bagaimana seharusnya kita merespon terhadap kejadian ini. Tadi McKinsey dari presentasinya Pak Marpa menyebutkan ada 5 R. Saya akan merangkum 3 R yang pertama, resolve, resilience, sama return. Di grup kami kebetulan Fajar Benua Group, tempat saya bekerja saat ini adalah industri berbasis manufacturing, kemudian constructions, dan juga consultant dan trading, yang rata-rata pelanggan kita itu adalah masuk ke dalam sektor energi, kemudian juga general industries. Seperti kita ketahui bersama, industri ini terdampak medium terhadap COVID pandemi ini. Nah, tentunya tetap memberi dampak kepada kita, kepada performa bisnis kita. Kemudian bagaimana hal praktis yang bisa kita ambil untuk bisa menghadapi situasi seperti ini. Dari apa yang tadi Pak Marpa jelaskan, jadi ini salah satu contoh yang bisa saya sampaikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, bahwa contohnya adalah yang pertama, grup kami dari pertama kita mengetahui adanya sebaran virus di Indonesia, kita sudah mengambil langkah-langkah strategis. Salah satu contohnya yang kita bisa ambil di sini, kita menggambarkan situasi rumah kita, perusahaan itu adalah sebagai sebuah rumah yang dikelilingi oleh beberapa jenis sumber krisis. Seperti kita sudah tadi bahas panjang lebar bahwa sepertinya pertempuran kita dengan COVID-19 akan masih memakan waktu yang panjang sampai serum ditemukan. Sudah banyak yang memprediksi, bahkan mungkin presiden, sekelas presiden pun sudah menyampaikan kita harus bisa berdamai dengan virus ini. Economic recession sudah menjadi kejelasan, di mana sebaran virus ini memberi dampak terhadap
turunnya ekonomi dan menyebabkan resesi. Kemudian nilai tukar rupiah terhadap US dollar, ini juga dampak yang tidak bisa kita hindari saat ini dan sebenarnya sudah sangat memukul industri-industri dalam negeri. Karena kita ketahui bersama Indonesia masih belum memiliki ketahanan sumber bahan baku. Tidak semua bahan baku untuk segala jenis industri itu available di Indonesia. Kita masih memiliki ketergantungan impor yang cukup tinggi, sehingga bisnis pasti akan terdampak secara langsung, di mana nilai tukar dolar itu melonjak tinggi, euro juga melonjak tinggi. Ini menyebabkan cost of operation menjadi juga melonjak tinggi. Kemudian ada isu trade war antara Amerika dan China yang sedang memanas. Ini bisa kita tanggapi sebagai krisis ataupun opportunity sebenarnya, tergantung dari mana industri kita melihat hal ini. Kemudian industri 4.0, bagi para pelaku bisnis di bidang startup ataupun teknologi, seperti yang kita ketahui banyak, seperti contohnya Bukalapak, Tokopedia, Gojek, Grab, ataupun Jojonomics, ini yang nantinya akan juga berbicara di kesempatan hari ini. Tentunya mereka memang industri-industri yang sudah bergerak dengan memanfaatkan perkembangan teknologi atau industri 4.0. Sedangkan banyak pula industri-industri yang sifatnya cukup konvensional, cukup tradisional, seperti manufacturing sector, seperti bisnis yang kami geluti di Fajar Benua Group. Ini adalah bisnis proses pengolahan bahan baku, kemudian diolah, di manufacture atau difabrikasi dan menjadi sebuah produk dan kemudian dipasarkan kepada pelanggannya. Transaksi juga masih berlaku secara kontak fisik, perlu dilakukan kunjungan ke pelanggan, perlu dilakukan meeting dengan para pelanggan, diambil keputusan, diambil tender dengan pelanggan. Tentu ini menjadi satu pukulan yang cukup berat karena kita kena double impact, masalah dari industri 4.0 dan juga COVID-19 memaksa industri-industri konvensional ini harus segera beradaptasi dan merubah model organisasinya untuk tetap bisa melakukan pelayanan terhadap pelanggannya. Seperti tadi saya juga sampaikan, social distancing juga menjadi isu. Ini menjadi isu yang berat bagi manufacturers. Bagaimana kita bisa tetap melakukan manufacturing product dengan tetap mengedepankan aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, terutama social distancing. Ini menjadi challenges yang sangat besar, manakala banyak yang meminta atau melakukan working from home, industri-industri seperti ini hampir tidak mungkin melakukan work from home. Ini merupakan tantangan tersendiri untuk kita bisa hadapi bersama. Kemudian work from home itu sendiri adalah merupakan challenges bagi industri-industri yang membutuhkan kontak fisik, yang membutuhkan kehadiran penuh di dalam perusahaan. Jadi ini adalah ancaman-ancaman yang mengganggu rumah tersebut, mengganggu perusahaan tersebut. Sehingga kalau kita gambarkan, ini ibarat hujan badai, ibarat petir yang menyambar rumah kita, maka atap harus sangat kokoh. Atap ini adalah goal dari perusahaan itu sendiri. Jadi kami di Fajar Benua Group menetapkan dua hal yang penting yang merupakan atap dari perusahaan. Yang pertama adalah tentunya kita harus selalu berfokus kepada pelanggan kita. Ada pergerakan di mana kita harus berorientasi terhadap kualitas yang tepat, bukan saja the best quality atau higher quality, tetapi the right quality. Karena saat ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Marpa juga dalam presentasinya, ada kecenderungan pelanggan itu berusaha menurunkan biaya operasionalnya. Ini kalau kita bicara B2B ya, kalau B2B banyak juga consumers yang mencegah expenses yang tidak diperlukan dan tetap menjaga keberlangsungan cash-nya untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga kita harus memberikan kualitas yang tepat, harga yang tepat, dan delivery yang sesuai. Kemudian people oriented. Perusahaan bukan hanya untuk mencetak keuntungan, tetapi adalah sebuah kolaborasi antar karyawan. Ada ratusan karyawan, ada puluhan karyawan, bahkan ada ribuan karyawan yang bernaung di dalam satu atap, yaitu sebuah perusahaan. Yang menjadi ancaman terberat dari sebaran virus ini adalah virus ini mengancam keselamatan dan kesehatan karyawan. Sehingga
perusahaan selain berpikir mencari keuntungan, juga harus berpikir bagaimana seluruh karyawan dan keluarganya itu tetap dalam keadaan selamat. Berikutnya tidak kalah penting adalah cash. Nah, rumah atap ini ditopang oleh dua pilar yang sangat penting. Pilar satunya adalah customer relationship, satunya adalah product and partners. Nah, cara kita melihat customers tentunya juga harus berbeda. Customers bukan lagi tempat kita mencari keuntungan, tetapi customers adalah bagian dari pekerjaan kita sehari-hari, bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang kita harus layani dan kita harus utamakan kepuasannya. Jadi metode selling pun sudah perlu kita rubah gitu. Mungkin masih ada di antara kita, di antara perusahaan-perusahaan yang ada, hanya berpikir mengenai profitnya, atau hanya berpikir bagaimana cara mencari keuntungan dari para pelanggannya. Saat ini kita harus berpikir bagaimana kita memenuhi the real needs of our customers. Gitu. Jadi kita harus mulai menerapkan yang disebut dengan spin selling. Jadi kita harus mengetahui situasi dari para pelanggan kita, problem yang mereka hadapi, implikasinya terhadap diri mereka atau terhadap bisnis mereka, dan apa yang mereka butuhkan untuk bisa menjawab atau menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi tadi. Itu adalah celah atau opportunity yang bisa kita ambil untuk bisa tetap memberi pelayanan kepada para pelanggan kita. Jadi untuk tetap bisa mendeliver services kita atau product value kita kepada pelanggan kita, maka traditional logistic models atau channel model itu juga perlu kita pikirkan. Misalnya saat ini kan ada pembatasan berskala besar, meskipun pemerintah dengan tegas menyampaikan bahwa pengiriman barang masih diizinkan, tapi kita lihat bahwa kita juga kesulitan mengatur logistik dalam jumlah yang besar, sehingga kita perlu memikirkan bagaimana new channels kita, bagaimana value proposition itu dideliver kepada customer kita. Di samping itu, karena banyak ada perusahaan-perusahaan pelanggan kita, kalau kita ngomong B2B, ada yang false, ada yang juga yang bangkit. Tentu kita juga perlu melihat segmentasi dari pelanggan kita. Kita harus dengan cermat menganalisa apakah dampak krisis ini memberi dampak penurunan yang signifikan terhadap opportunity yang ada di pelanggan tersebut. Sehingga kita perlu berpikir, kita perlu shifting ke customer yang lain. Kemudian berikutnya product and partners. Tadi Pak Marpa juga menjelaskan dalam paparan strateginya bahwa pertama kita harus bisa lihat core bisnis kita apa. Seandainya existing product sudah tidak mungkin untuk di-deliver, kita tetap bisa memanfaatkan atau memaksimalkan core bisnis kita untuk kita kembangkan ke produk-produk yang lain atau ke service-service yang lain, sebelum kita berpikir melakukan transformasi secara besar-besaran. Sehingga kita perlu meningkatkan produk variant kita, ini juga untuk menjaga keberlangsungan perusahaan, sehingga kita bisa mendapatkan alternatif income dari penjualan produk-produk yang lainnya. Kita perlu melakukan re-engineering terhadap value proposition kita, dan juga re-engineering terhadap bisnis model kita. Ini adalah pilar-pilar yang akan menopang kepentingan customer dan kepentingan dari orang-orang yang ada di dalam perusahaan tersebut. Kemudian fondasi dari rumah ini tidak kalah pentingnya, ada 6 pokok yang sangat penting. Yang pertama adalah teknologi dan proses kontrol. Tadi sudah disampaikan juga bahwa teknologi akan menjadi tulang punggung dari perusahaan lagi, bukan lagi menjadi supporting department. Kita sering, kalau mungkin konvensional company itu sering menyebutkan bahwa IT is our supporting departments. Mungkin sekarang bukan saatnya lagi kita berpikir bahwa IT adalah supporting departments. Mungkin kita harus IT adalah departemen yang sangat penting di dalam perusahaan kita. Sehingga kita perlu berpikir bagaimana CRM, ERP, mobile attendance, video conference untuk tetap menjaga keberlangsungan perusahaan di masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian karena ada jarak, ada social distancing, kemudian ada work from home, maka jangan lupa perusahaan harus juga mengeluarkan policies. Karena kalau kita tidak menerbitkan policy yang tepat, standar operating prosedur yang tepat dalam kondisi-kondisi seperti ini, akan terlalu banyak yang namanya proses yang sangat ambigu. Ambiguity akan jadi, dan ambiguity itu akan membunuh perusahaan itu sendiri dari dalam. Jadi
Kita perlu cermat dalam memetakan hal ini. Kemudian dalam operation ada triple C, conversion cash cycles, ini sangat penting. Kita bisa menerapkan stretching strategies. Kita perlu melakukan stretching terhadap expenses kita, terhadap cash flow kita, mana yang pengeluaran bisa kita tahan, kita undur, kita bisa reschedule. Ini juga akan menjaga ketahanan dari cash kita. Karena tadi misalnya Pak Mahapa menyampaikan, kalau bisa kita percepat account receivable. Tapi dalam kenyataannya juga banyak sekali pelanggan kita yang tidak memiliki ketahanan finansial, tapi mereka tetap membutuhkan produk atau services kita, dan mereka menghadapi masalah seperti ini, dan mereka juga berharap atau berkeinginan untuk mendelay payment mereka. Sehingga ini akan menjadi masalah yang cukup kompleks, karena isu ini bukan hanya terjadi di perusahaan kita, ini juga dialami oleh semua perusahaan yang ada di dunia bahkan. Sehingga kita perlu mengatur dengan jelas bagaimana conversion cash kita. Kita perlu bernegosiasi dengan baik kepada pelanggan-pelanggan kita, sehingga pembayaran masih bisa dijaga paling tidak. Kemudian forecast yang selalu sebelumnya menggunakan historical forecasting, itu masih cukup aman. Kita masih ignore dengan tumpukan inventory perusahaan kita. Kita sekarang perlu shifting segera itu menjadi demand forecasting. Karena tren sudah berubah. Jadi kita tidak bisa lagi berkaca kepada masa lalu. Kita harus bisa membaca masa depan untuk melihat pergerakan dari perusahaan kita. Kemudian supply chain juga perlu kita localize. Yang kita selama ini tergantung dengan import, kita perlu localize our supply chain. Itu sangat penting. Kemudian cost cutting and reduction. Ada dua di sini yang berbeda. Cost cutting bukan cost reduction. Cost cutting artinya kita memangkas biaya. Bisa saja itu berdampak terhadap efisiensi atau produktivitas. Kemudian reduction adalah kita menurunkan biaya, tetapi productivity tetap sama atau bahkan meningkat. Kita perlu melihat, perlu memetakan semua biaya yang ada, fixed cost ataupun variables. Kita perlu mengambil langkah-langkah cepat yang disebut dengan quick wins untuk bisa kita eksekusi sehingga kita bisa melakukan penghematan secara cepat. Maaf Pak Pandey. Ya, Pak. Sudah 15 menit. Oke, baik. Saya rasa kita minta seperti Pak Marpe tadi tambahan 10 menit ya Pak. Baik Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Apakah Pak Pandey tidak lupa mengganti slide-nya atau masih di slide ini? Ini masih dulu Pak. Kemudian, terima kasih Pak. Silakan Pak. Kemudian continuous improvement akan menjadi satu kunci kita. Accountability juga menjadi penting dalam kondisi seperti ini. Yang sebelumnya para business leader enggan melakukan gemba atau melihat langsung ke operasionalnya, sekarang semuanya perlu melakukan monitoring secara daily, weekly, atau monthly. Jadi total involvement pada saat krisis sangat-sangat diperlukan oleh business leaders karena kita perlu melakukan pengambilan secara taktis di saat kondisi-kondisi yang terus berubah secara berkelanjutan. Responsif, organisasi harus tetap responsif dalam kondisi seperti ini, meskipun kita dibatasi dengan segala macam hal, termasuk social distancing atau work from home, kita harus tetap responsif. Sehingga dalam mengatasi hal-hal ini, kita perlu membentuk task force. Kita perlu membentuk task force yang bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas tertentu. Nah, yang terakhir, yang merupakan fondasi yang mungkin jarang dibahas adalah, di sini saya menggarisbawahi, kondisi pandemi ini sebenarnya membuat kita menjadi manusia kembali. Sehingga konsep leadership, penerapan kepemimpinan di dalam perusahaan harus juga segera direformasi. Awalnya kita selalu mendikte anak buah kita selalu berpikir, para atasan selalu berpikir yang mereka mengetahui segalanya. Sekarang kita tidak bisa memberi jaminan bahwa kita mengetahui bagaimana masa depan itu akan terjadi. Sehingga kita perlu menerapkan yang disebut dengan compassionate leadership. Di mana kita secara empati dan simpati itu berupaya dengan semaksimal mungkin memberikan kesempatan kepada seluruh karyawan kita yang ada di perusahaan untuk bisa maju, untuk menjadi yang terbaik dari dalam dirinya. Ini sangat penting untuk kita terapkan, karena dengan hal ini maka trust itu akan terjadi, maka dalam kondisi sesulit apapun, karyawan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kecenderungannya kita berpikir people is a cost, right? Kita berpikir bahwa mereka cost, kita berpikir mereka perlu kita pangkat, mereka perlu kita hilangkan, ganti dengan teknologi. Tetapi
bagaimanapun canggihnya teknologi, manusia, touch people tidak pernah bisa dihilangkan, sehingga kepemimpinan juga perlu kita lihat dan pikirkan kembali. Yang terakhir, sebagai pilar, sebagai pondasi dari rumah ini adalah open communication. Ini juga penting sekali. Kita perlu menjaga komunikasi tetap terbuka sehingga semua karyawan mengetahui apa yang terjadi dan apa yang perlu dilakukan. Sehingga hal-hal yang perlu kita pertimbangkan untuk menerapkan strategi tadi adalah diawali selalu dengan risk assessment, kemudian kita form task force. Ingat, kita perlu melakukan stress test kepada cash flow kita secara periodik, secara terus-menerus, apakah cash flow projection kita ataupun profit and loss dari company, sehingga kita bisa mengetahui atau menentukan besaran-besaran biaya yang bisa kita pangkas, yang perlu kita pangkas, yang perlu kita turunkan atau kita perlu stretching, sehingga tadi seperti Pak Mama sampaikan, kita tetap bisa bertahan. Yang keempat, kita harus memulai digitalize our process. Jadi perlu kita lakukan digitalisasi segera mungkin. Task assignment yang sebelumnya sifatnya verbal kita perlu digitalize. Kita perlu tingkatkan monitoring dan reporting system yang sebelumnya face to face, sekarang perlu kita pikirkan bagaimana caranya ini bisa lebih produktif, itu semua dilakukan secara digital. Kemudian survey your markets. Karena nobody knows, everybody can predict, tetapi yang paling tahu kondisinya adalah si pelanggan itu sendiri. Sehingga kita juga perlu melakukan direct survey market untuk mengetahui perkembangan yang terjadi, sehingga kita bisa capture opportunity yang masih tertinggal. Dari strategi rumah tadi, bagaimana cara menerapkannya? Ini juga penting. Saya satu slogan yang paling penting yang mungkin diperlukan bagi orang-orang yang berkecimpung di dalam strategik adalah fail to plan is a plan to fail. Kita bisa memiliki sebuah strategi yang matang, yang benar, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengimplementasikannya. Ada banyak cara untuk menurunkan langkah-langkah strategis tersebut menjadi langkah-langkah taktis. Contohnya, ini salah satu contohnya adalah saya tunjukkan bagaimana kita menggunakan X-Metric Tools. Dari result, kita tentukan strateginya apa, kemudian kita turunkan bagaimana cara menjabarkan menjadi taktik, kemudian tentukan target dan KPI-nya, siapa yang bertanggung jawab terhadap hal ini. Ini perlu kita buat sehingga kita bisa menentukan KPI yang sifatnya taktis dalam masa-masa pandemi seperti ini. Setelah kita mengalami hal ini, setelah langkah-langkah pendek kita ambil untuk tetap bisa bertahan dan mulai bergerak, maka kita perlu memikirkan sebenarnya kita harus segera mulai berubah. Yang di dalam panci yang panas, ya. Kita sifatnya menunggu dan berpikir bahwa krisis ini akan lewat dan normal yang lama akan kembali terjadi. Tidak demikian faktanya, bahwa kita sudah terbiasa dengan selama 3 bulan ini kita terbiasa dengan Zoom, kita terbiasa bekerja dari rumah, kita sekarang juga kembali membiasakan diri untuk mementingkan keluarga menjadi hal yang paling utama di atas segala-galanya, sehingga kita perlu melihat situasi ini dan perlu merumuskan organisasi dan perusahaan kita agar tetap bisa survive ataupun bisa bergerak maju di next new normal. Nah, bagaimana perjalanan kita menuju new normal tadi? Jadi McKinsey menyampaikan ini prosesnya adalah reimagination dan reform. Jadi perlu kita lihat sebelumnya, sebelum kita menentukan langkah-langkah bagaimana proses kita mencapai ke sana, kita perlu melihat ada challenges. Ada beberapa tantangan yang perlu kita sikapi. Yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa tetap memberikan semua karyawan kita tools yang tepat, group meeting software yang tetap agar tetap produktif, meskipun kita berada di luar dari traditional offices. Kemudian bagaimana kita sebagai pemimpin perusahaan ataupun para pemimpin perusahaan itu tetap bisa merefleksikan core values-nya, core values perusahaannya, meskipun kita memberlakukan yang namanya work from home. Ini tantangan tersendiri ini. Kemudian yang ketiga, bagaimana organisasi berkomunikasi secara global dan locally. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita bisa membangun compassionate leadership model di dalam organisasi kita untuk tetap membangun kepercayaan, flexibility, resilience, dan kemampuan beradaptasi kita terhadap lingkungan pekerjaan yang baru nantinya.
sehingga kita tetap bisa mendorong karyawan kita untuk menjadi versi yang terbaik dari diri mereka secara fisik ataupun mental. Sini ada dua institusi yang besar yang menyampaikan hal ini. Kemudian kita bisa lihat dari KPMG, the biggest organization challenge during this testing time is to ensure the people connect, remain strong within the organization and between teams. Jadi bagaimana kita tetap berkoneksi antara individu secara organisasi ataupun secara tim untuk tetap bisa memberikan hasil yang terbaik. Perlu kita memimpin dengan compassion. Jadi perjalanannya adalah yang pertama, lakukan reimajinasi terhadap bisnis model. Bayangkan bagaimana bisnis model kita ke depannya. Pertimbangkan 5 force, seperti tadi Pak Marpa sampaikan. Kemudian pertimbangkan hal-hal lainnya dalam melakukan reimajinasi tadi, seperti misalnya bagaimana kita mengempower workforce, remote workforce. Bagaimana kita tetap bisa melakukan engagement dengan customer kita virtually. Bagaimana kita bisa meremote access remote untuk semuanya di dalam perusahaan kita. Bagaimana kita bisa tetap mengaccelerate agility dan efisiensi. Kemudian bagaimana kita bisa mempertimbangkan untuk menurunkan operational cost dan memperkuat supply chain kita, keberlangsungan dari supply chain kita. Setelah ini kita pertimbangkan, proses reimajinasi bisa kita buat, kita bayangkan, kemudian kita harus mentranslate ini ke dalam bisnis proses. Jadi bisnis model itu itu baru hanya bahasa dewa. Kita perlu mulai bumikan bahasa tersebut dengan menjabarkan model bisnis tersebut menjadi sebuah runutan bisnis proses ataupun value stream mapping yang baru. Kemudian kita turunkan langkah-langkah strategis tersebut atau corporate KPI tersebut menjadi departemen KPI, personal KPI, ataupun action plan atau new scorecard. Sehingga setiap individu di dalam perusahaan, apapun fungsinya, tetap bekerja menuju ke arah yang sama. Pak Pande, 5 menit lagi. Baik Pak, cukup waktunya saya rasa. Jadi bagaimana bisnis model itu direimajinasi? Salah satu tools yang bisa kita pakai adalah business model canvassing. Seperti ini, kita harus recreate our value propositions, consider how we connect with our customers, bagaimana customer relationship kita bisa bangun, bagaimana channel kita bisa deliver value proposition kita kepada pelanggan kita, apa key activities-nya, apa key resource-nya, apa key partners-nya, bagaimana cost structure-nya bisa serendah mungkin, dan revenue stream-nya bukan hanya dari satu sisi, bisa saja dari berbagai sisi. Yang sering lupa adalah dalam meng-create business model ini, kita harus menilai 4 faktor yang lain. Seperti pada saat kita meng-create value proposition, jangan lupa lihat key trend. Pada saat kita membayangkan revenue stream dan cost structures, jangan lupa kita memetakan macroeconomic force. Apa korelasinya terhadap cost structures. Kemudian pada saat kita menentukan key partners, lihat industry forces-nya. Apa yang terjadi di dalam industri. Kemudian untuk menentukan siapa segmen market yang ingin kita masuki, lihat market force. Apakah pelanggan menginginkan switching cost product? Apakah ada keinginan dari pelanggan untuk reduce the operation budget? Apakah isu trade war dan lain-lain? Sehingga 4 faktor yang mengelilingi bisnis model ini akan menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam menyusun bisnis model yang baru atau reimajinasi bisnis model yang baru. Market survey dari industrial segment dari Moody's itu menyampaikan yang paling terdampak tinggi adalah tekstil, otomotif, consumer, pariwisata, airlines, sama logistik. Yang moderate terdampak seperti chemical, oil and gas, agriculture, dan lain-lain. Yang terdampak rendah adalah konstruksi, pertahanan, peralatan transportasi, rental, packaging, farmasi. Nah ini kita perlu lihat, perlu kaji, customer kita sekarang berada di segmen yang mana. Sehingga kita bisa menentukan apakah kita akan bertahan di segmentasi yang sama atau kita perlu perlebar segmentasi market kita. Untuk bisa menerapkan bisnis model yang baru, untuk bisa bekerja dengan bisnis model yang baru, maka kita perlu new approach dalam organization model. Tadi Pak Marpa juga menyampaikan perlu adanya reimajinasi terhadap organisasi. Perusahaan-perusahaan konvensional seperti perusahaan kami, Fajar Benoa Group, sebenarnya adalah perusahaan yang sangat hierarki, modelnya sangat silo. Jadi keputusan top
decision dari CEO, kemudian turun ke directors yang lain, kemudian turun lagi ke general manager, turun lagi ke manajer lain-lain. Sehingga pengambilan keputusan bisa lama. Memprediksi, kemampuan kita memprediksi krisis atau menjawab challenges itu juga sangat bertingkat. Kemudian jenjang karir para karyawan juga cukup lama. Banyak rising stars dari karyawan yang mungkin perlu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa terlihat. Sehingga sebenarnya organisasi sangat depend sama leader itu sendiri. Sedangkan kondisi masa depan sudah unpredictable. Kita perlu banyak orang untuk berpikir, kita perlu banyak orang untuk berkontribusi secara bersamaan sehingga organisasi bisa tetap survive ataupun bergerak maju. Sehingga sekarang model yang baru adalah yang sering sangat populer seperti Gojek lakukan dan lain-lain. Mungkin para startup melakukan hal ini adalah dengan mengadopsi yang disebut dengan network organization model, di mana orang bisa memiliki akses, multiple akses. Orang bisa terlibat di proyek-proyek yang berbeda di dalam organisasinya. Apakah dia bisa mengambil peran sebagai project leaders ataupun bagian dari proyek tersebut. Nah, kalau kita mulai perusahaan baru, kita bikin startup baru, kita langsung mengadopsi organisasi ini, tentu challenges-nya akan lebih simple ketimbang organisasi lama, merubah organisasi model lama menjadi gaya organisasi baru. Kita sama-sama tahu bahwa change sangat sulit buat siapapun, sehingga change perlu di-manage. Nah, bagaimana kita mengatur transisi dari conventional organization menjadi semi-networking, seperti misalnya Matrix, ataupun fully network organization model, kita perlu tetap melakukan penjabaran. Nah, di kami, di Fajar Benua Group, kami sudah mulai beradaptasi dan melakukan perubahan yang awalnya konvensional, yang modelnya silo, kita sudah mengadopsi Matrix. Jadi tetap ada yang silonya karena ada rutin activities-nya, tetapi kita juga menganut metric organization model atau networking organization model. Yang perlu kita tambahkan adalah di dalam structure level policies kita perlu menambahkan yang disebut dengan komunikasi organisasi. Karena networking organization model memiliki kelemahan. Kelemahannya adalah sering terjadi ambiguity apabila proses tidak dijabarkan dengan jelas, sehingga kita perlu menjabarkan bagaimana organisasi tersebut berkomunikasi. Ini contoh dari coordination and communication model di dalam metric organization model ataupun networking organization model. Jadi yang di sebelah kiri kita bisa lihat bagaimana struktur tetap seperti silo ya. Jadi shareholder, ada CEO, ada direktorat, ada general manager, department head, supervisor dan staff. Di sini kita atur bagaimana komunikasi berjalan antara structures. Tetapi setiap proyek tidak harus dipimpin oleh kepala departemennya. Bisa saja kita menunjuk siapapun yang kompeten, apakah dia staff ataupun apapun. Sehingga kita perlu mendesain bagaimana proses-proses tetap bisa berjalan tanpa melihat model hierarki yang ada. Jadi misalnya bagaimana sales itu bisa mengakses supply chain, bagaimana sales misalnya bisa mengakses produksi. Tanpa perlu harus lapor dulu ke manajer produksinya, kemudian manajer produksinya yang turun perintah ke bawahan. Ini sangat kompleks organisasi model seperti ini, sehingga ini adalah model organisasi yang baru, yang akan memberikan jaminan terhadap efisiensi dan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi sekian yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum presentasi ini saya selesaikan, tadi saya menyampaikan bagaimana ringkasan dari proses yang ada. Nah, pertanyaannya bagaimana networking model sistem ataupun organisasi yang tadinya konvensional berubah menjadi model-model baru bisa tetap berjalan. Saya ingin share bagaimana contoh organisasi kami melakukan adaptasi terhadap teknologi, meskipun organisasi kita basically very conventional organization model. Contohnya, sebelumnya kita sangat depend sama sales. Demand forecast sangat sulit untuk diambil. Kami punya tools, yaitu CRM saat ini. Kita bisa lihat contohnya yang di sini. Bagaimana opportunity, kemudian di-qualified, kemudian kita berikan penawaran propositions, kemudian ada technical, commercial, sampai ke won. Masing-masing opportunity itu di organisasi kami saat ini sudah bisa dimonitoring secara virtual, tanpa harus kita melakukan
physical meeting dengan para sales dan menanyakan bagaimana status penawarannya, atau si sales sendiri sudah bisa langsung melibatkan siapapun yang dia perlukan sehingga dia bisa memenangkan opportunity tersebut. Kita kasih di sini seperti Kanban card, jadi bisa dipindahkan dari proses ke proses. Jadi dengan ini kita akan bisa melihat mana penawaran-penawaran yang akan bisa kita menangkan sehingga kita bisa melakukan demand forecast secara mudah. Kemudian salah satu contoh lainnya, selain itu kita juga sekarang memiliki sistem rekrutmen, online rekrutmen. Dulu kita misalnya untuk meng-hire seorang engineer, misalnya dia dari Surabaya sana, dia harus terbang ke Jakarta, kemudian dia harus mengikuti proses interview dan lain-lain bla bla bla, baru kita bisa hire. Sedangkan dalam kondisi seperti ini, penerbangan juga sudah sulit, social distancing tetap harus ada, sehingga kita dalam kesempatan ini segera mentransformasi model rekrutmennya agar kita tetap bisa mendapatkan orang-orang yang qualified, sehingga kita melakukan job offering melalui website. Nah, uniknya adalah bukan hanya job offering yang melalui website, termasuk bagaimana kita melakukan tes terhadap semua karyawan tersebut. Jadi kalau kita lihat di sini contohnya, ini perlu juga menjadi, ini sebagai contoh, mungkin organisasi bapak-bapak, ibu-ibu sudah memiliki ini, saya hanya memberikan contoh bagaimana pendekatan teknologi, perubahan teknologi yang perlu kita adopt untuk organisasi kita. Bisa dilihat di sini contohnya, mana saja karyawan yang sedang melakukan seleksi administrasi, mana yang sudah melakukan tes psikologi, dan tes psikologinya juga online. Jadi langsung di software kami ini, mereka melakukan tes psikologi, interview dengan web, dengan video conference, kemudian nanti kita bisa lihat dari ini mana yang karyawan yang lulus dan bisa menjadi bagian dari perusahaan kita. Ini contoh yang lainnya. Kemudian saya juga memiliki contoh yang lainnya. Bagaimana task management? Bagaimana kita bisa terakhir, the last presentation. Oke, Pak. Masih. Contoh, ya, Pak. Halo. Bisa satu slide lagi, Pak. Satu slide lagi terakhir. Ini salah satu contohnya. Salah satu contohnya bagaimana task itu bisa kita atur secara online, tidak perlu lagi melakukan virtual physical assignment, tapi kita bisa memberikan task atau monitor penugasan kita terhadap karyawan kita melalui software. Jadi ini yang bisa saya share kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap teknologi dan kita tetap bisa produktif, stay produktif di masa-masa krisis seperti ini, dan atau kita bisa create our own new normals untuk organisasi kita sehingga kita bisa tetap tetap beroperasi dengan biaya yang efisien dan efektif sehingga kita tetap bisa bersaing di kemudian hari. Itu yang bisa saya sampaikan, Pak Adi. Mohon maaf apabila saya mengambil waktu yang cukup panjang.